Allah satukan kita untuk perkara yang mulia, yakni perkara agama, perkara yang akan mendatangkan kebahagiaan untuk hidup kita di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya. Perkara yang dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang sangat besar nilainya. Yang untuk perkara ini Allah Subhanahu wa taala korbankan para kekasih-kekasihnya, yakni para nabi dan para rasul, yang jumlahnya bukan 1, 2 ataupun 3 orang, tapi banyak sekali jamaah rahimahullah. Sudah menjadi satu kaidah umum bahwa untuk mendapatkan suatu perkara yang penting, maka harus dibarengi dengan usaha yang tak kalah pentingnya. Begitu pula dengan perkara agama, agar tersebar ke seluruh alam, maka yang Allah korbankan itu bukan orang-orang yang biasa, tapi orang-orang yang luar biasa, sehingga hasilnya pun bisa maksimal. Agama akan terus bercahaya sampai pada hari kiamat dan menjadi satu-satunya keyakinan dalam setiap qalbu kaum muslimin bahwa Allah Subhanahu wa taala hanyalah meletakkan kebahagiaan, kesuksesan dan kebahagiaan dalam amal agama yang sempurna, sebagaimana dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimahullah, pada malam hari ini seiring dengan insyaallah taala kita akan memasuki nisfu Sya'ban, dan bulannya adalah bulan Sya'ban. Maka sebagaimana kajian di pertemuan yang lalu, kebiasaan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikat-ikat pinggang mereka, menyingsingkan dengan baju mereka dalam menaati perintah Allah, dalam menyongsong datangnya Ramadan. Dimulainya itu dari bulan Rajab, sehingga ada peningkatan yang signifikan ketika berada di bulan Sya'ban, dan tempur habis-habisannya ketika di bulan Ramadan. Maka bulan-bulan setelah bulan Ramadan berakhir itu terasa seperti bulan Ramadan seluruhnya. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, 'aradna al-amanata, telah menawarkan amanah kepada langit, satu, yang kedua kepada bumi, dan yang ketiga kepada gunung-gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Akan tetapi ketiga jenis unsur ini semuanya menolak akan amanah yang Allah tawarkan kepada mereka. Apa sebab? Wa ashfaqna minha, khawatir amanah tersebut tidak bisa dipikul, khawatir amanah tersebut tidak bisa dijalankan. Wa hamalahal insan, dan manusialah yang menerima tawaran tersebut, yang mampu memikul amanah tersebut di pundak-pundak mereka. Innahu kana zaluman jahula. Padahal manusia itu sesungguhnya zaluman, zalim,
Jahulan, jahil, bodoh. Ahli tafsir mengatakan jahil itu kalau untuk umum bukan berarti nggak sekolah umum. Kalau dalam masalah agama bukan berarti nggak pesantren. Jahil di sini menurut tafsir Hanafi disebutkan mengabaikan, menelantarkan, melalaikan yang seharusnya hak itu adalah hak dan yang seharusnya batil adalah batil. Hak dijalankan, batil ditinggalkan. Itu jahil. Maka jamaah rahimahullah, ada kata-kata amanah dalam surah Al-Ahzab ini, sebagaimana materi kita pada malam hari ini, fi bayani khiyanati amanatillah, penjelasan yang berkaitan dengan khianat terhadap amanahnya Allah. Ada kata-kata amanah, nanti insya Allah kita akan jelaskan satu persatu berdasarkan tafsirannya tentang masalah amanah ini. Secara garis besar, dan sudah menjadi kaidah umum bahwa perkara yang berat, perkara yang besar biasanya pastilah akan ditawarkan apabila ke manusia, manusianya tubuhnya besar, kemudian memiliki kekuatan ya untuk bisa menerima tawaran tersebut. Maka ketiga unsur yang ada dalam surah Al-Ahzab ini juga secara fisik sebenarnya memenuhi persyaratan agar dapat menerima amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Lihat bagaimana langit yang seolah-olah tidak ada ujungnya, dan tempatnya di atas terhampar luas, Masya Allah. Bahkan dengan gagahnya ya, beradanya langit di atas kita semua bila amudin, tanpa tiang. Ini menunjukkan keperkasaan itu langit, kehebatan itu langit, kekuatan itu langit. Maka ditawarkan pertama kali kepada langit oleh Allah Ta'ala, itu amanah. Kemudian yang di bawahnya, yang gak kalah hebatnya dari langit, apa? Bumi. Juga seolah-olah kita gak tahu mana ujungnya, yang darinya tumbuhlah berbagai macam, beraneka macam ragam tumbuh-tumbuhan. Bahkan makanan-makanan pokok yang kita makan di Indonesia ini juga tumbuhnya dari bumi atau tanah. Dan Allah sebut wal ardi. Betapa banyak kehebatan, betapa luar biasa kekuatan daripada sang bumi. Akan tetapi tetap fa'abaina ayyahmilnaha. Semua enggak mau, nolak ditawarkan amanah tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir jiwa yang ada di bumi dan yang ada di antara langit. Di antara moto pondok pesantren kita itu teguh tegar laksana gunung. Ya, nggak kesan itu gunung. Mau hujan, mau panas, mau badai, mau topan, mau salju, apa saja yang menerpanya tetap teguh tegar. Allah tawarkan itu amanah kepada gunung. Tetap fa'abaina ayyahmilnaha. Ketiga unsur ini menolak tawaran berbentuk amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebab? Wa ashfaqna minha. Khawatir tadi enggak mampu menjalankan amanah tersebut. Fahamalaha al-insan. Dan manusia tampil ke depan untuk menerima tawaran tersebut. Jemaah rahimahumullah, Abdullah bin Umar
selanjutnya dia berkata, kalimatul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah arba'atul wa ishruna harfa. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terdiri dari 24 huruf. Silakan nanti dihitung sendiri. Wal lail wan nahar, malam dan siang hari, arba'un wa ishruna sa'ah, juga memiliki jumlah waktu 24 jam. Fa idza qala al-'abdu hadhihi al-kalimat, maka apabila seorang hamba mengucapkan ini kalimat bil ikhlas fi sa'atin, dengan ikhlas sekali saja dalam satu waktu yang terserah, ya, kapan dia bisanya, bahkan khafifah, dengan tidak jahat, ya, dalam hatinya hanya dia saja dan Allah yang tahu. Yaqulullahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya, qad ghafartu dzunubaka saghiraha wa kabiraha, khafiyaha wa jahraha wa 'amdaha wa sahwaha bi hurmati hadhil kalimat. Sungguh aku telah ampunkan dosa-dosamu wahai hambaku, kata Allah, yang kecilnya, yang besarnya, yang sembunyi-sembunyinya, yang terang-terangannya, yang sengaja ataupun yang tak sengaja, bi hurmati hadhil kalimat, dengan keagungan, dengan kemuliaan ini kalimat. Kalimat apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan inilah tafsiran pertama dari amanah tadi. Dikatakan apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah kalimatus syahadah, kalimatut tauhid, kalimatul iman, kalimatun nur, wa kalimatut taqwa. Maka menduduki peringkat yang paling tinggi dalam penafsiran dari kata al-amanah dalam surah Al-Ahzab. Kemudian pernah ditawarkan amanah kepada Nabi Adam alaihissalam dalam suatu riwayat. Qala ya Rabb, Nabi Adam berkata, wahai Allah, inna samawati wal ardi wal jibal ma'azimiha, sesungguhnya langit, bumi, gunung-gunung beserta keagungan dan keperkasaannya, wasa'atiha, dan ketinggiannya, lam yutibna hamluha, merasa enggak mampu untuk memikul amanah tersebut ya Allah. Wa abaina, mereka enggak mau semuanya ya Allah. Fa kaifa ahmilu ma dha'fi, maka bagaimana pula dengan aku? Konon manusia itu adalah tadi disebutkan innahu kana zaluman jahula, zalim dan jahil. Dalam sebuah riwayat disebutkan al-insanu makanul khata' wa nisyan, manusia itu tempatnya lupa dan salah dan lupa. Orang kalau udah banyak salah, boleh jadi karena kebiasaan, boleh jadi salahnya karena lupa. Kalau sekali-sekali salah dimaafin, sekali-kali lupa dimaafin. Kalau terus-terusan salah, terus-terusan lupa, beki kan? Ya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan boleh jadi matinya seseorang itu berdasarkan kebiasaan. Maka waspadai kebiasaan-kebiasaan kita, dan mulailah kita semua sama-sama belajar menertibkan kehidupan kita dalam sehari-hari. Pastikan setidaknya jangan sampai perbuatan dosa menjadi kebiasaan dalam hidup kita. Syukur-syukur kalaupun itu kebiasaan buruk yang menyebabkan dosa dan kita tahu kalau itu dosa, masih
paling kita khawatirkan, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, kita nggak tahu kalau kebiasaan buruk kita itu adalah perbuatan dosa. Terus kita lakukan hingga ajal tiba mendatangi kita. Maka jemaah rahimakumullah, Nabi Adam bertanya kepada Allah, "Fa kaifa a'milu ma'a dha'fi?" Maka bagaimana aku bisa menerima amanah tersebut ya Allah, sambil aku dalam keadaan lemah? Maka Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alhamdu minka wal qudratu minni fahamalaha." Maka Allah Ta'ala berfirman, menerima, memikul daripada amanah tersebut itu urusanmu ada. Wal qudratu minni, dan nanti kalau kamu nggak kuat, aku yang nguatin. Ya, jadi tugas kita itu hanya memikul saja. Kata Allah begini, begini, kata Allah begitu, begitu, perintahnya begono, perintahnya begini, udah. Maka hari ini kita harus tanamkan keyakinan, kalaupun ada yang kuat di antara kita, demi Allah, dia itu dikuatkan oleh siapa? Allah. Kalaupun dia lemah, demi Allah, dia pun dilemahkan oleh Allah. Kalaupun di antara kita ada yang sehat, demi Allah, itu karena disehatkan oleh Allah. Kalaupun dia sakit, demi Allah, ya, dia pun disakitkan oleh Allah. Nggak ada yang bisa keluar daripada ketetapan Allah. Maka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini dalam tafsir menempati peringkat yang paling utama dalam masalah arti daripada amanah, dan sekaligus menjadi pondasi daripada keimanan kita. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita satu doa yang sangat indah sekali di tengah-tengah ketidakberdayaan kita. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin. Ini doa yang Nabi ajarkan dan sudah tidak asing lagi di telinga dan ingatan kita semua, ya, tatkala kita mengarungi bahtera ujian, musibah, bencana, perkara-perkara yang memberatkan kita, ya. Maka nanti di rumah tugas para hadirin semua cari tahu ini artinya, ya. Dijanjikan dalam fadilah itu ayat, orang yang membacanya maka Allah akan ringankan semua beban-beban hidupnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, jemaah rahimakumullah, tafsir daripada al-amanah di sini maksudnya, qala ba'dhum al-murad min al-amanah as-shalawatul khams. Maksudnya adalah salat yang 5 waktu. Ini bagian daripada amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kamu, peliharalah oleh kamu salat-salat yang 5 waktu, was salatil wusta, dan salat wusta. Salat wusta teh apa hadirin?
sepakat para alim ulama juga yang bersumber dari banyak hadis-hadis yang sahih bahwa sholat wusta itu adalah sholat asar. Istilah lainnya dalam hadis sholat bardain, ya, sholat pada dua musim atau dua keadaan yang dingin, dan memang berat untuk sholat asar. Kalau sebagian ulama ada yang mengatakan sholat wusta itu adalah sholat subuh. Akan tetapi kebanyakan para alim ulama ya, memfokuskan sholat wusta itu adalah sholat asar. Hafidhu, kata Allah, jagalah, peliharalah. Kalau kita punya ternak saja misalkan, yang dijaga dengan yang nggak dijaga itu sama nggak, jadi nggak sama. Apalagi yang sifatnya amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menjaga memelihara sholatnya dengan yang tidak menjaga atau memelihara sholatnya tidaklah sama dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam qaul Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, jika seseorang berani meninggalkan sholat 5 waktu, maka pastilah dia akan dengan sangat mudah sekali untuk meninggalkan perintah-perintah Allah yang lainnya yang besar. As-sholatu, sholat itu karroksi fil badani, laksana kepala yang ada pada badan. Orang kalau nggak punya tangan masih ada harapan hidup. Orang kalau nggak punya kaki masih ada harapan hidup. Tapi kalau orang sudah tidak punya kepala, sepertinya mustahil untuk bisa bertahan hidup. Maka begitu pula hari ini kita dengan cerita kehidupan kita. Andai kata dalam ibadah kita masih ada kekurangan ini dan itu, insya Allah masih ada harapan. Akan tetapi kalau sudah berani tinggalkan sholat, maka sudah tidak ada lagi harapan untuk kita hidup bahagia, yang walaupun di dunia yang sementara, apalagi di akhirat yang selama-lamanya. Wallahu a'lam. Maka tafsiran yang ketiga di sini disebutkan adalah al-a'dha. Maksudnya anggota tubuh, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu semua adalah amanah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mulai mata kita, perintahnya apa? Ghaddul basar. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, kata Allah. Jangan sampai mata kita melihat perkara-perkara yang Allah enggak suka. Karena setiap amanah itu pasti akan diambil kembali oleh sang pemiliknya. Bukan hanya sekedar diambil, akan tetapi orang yang diberikan amanah tersebut pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Betul? Maka dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita, bagian ahli tafsir mengatakan itulah juga yang disebut dengan amanah. Telinga, bagaimana agar hanya mendengarkan perkara-perkara yang Allah suka. Lisan, bagaimana hanya agar berkata dengan perkataan-perkataan yang membuat Allah cinta. Tangan, bagaimana hanya akan memegang perkara-perkara yang mendatangkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaki, bagaimana agar dilangkahkan ke tempat-tempat yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi perut kita, bagaimana agar jangan sampai termakan perkara yang subhat, apalagi yang haram. Kemaluan kita, bagaimana agar digunakan kepada yang haknya. Itulah istri-istri kita. Sampai kepada pikiran dan isi hati kita pun
itu juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cerita gampangnya hadirin. Jangankan untuk yang di luar diri ataupun tubuh kita, yang ada pada diri dan tubuh kita saja kita sudah bingung untuk mempertanggungjawabkannya. Kalau makainya enak, hadirin yang rahimahumullah, maka karena nggak bayar, beda sama lampu yang ada di rumah kita kan. Kalau udah kebiasaan subuh matiin lampu, telat dikit itu pasti gak enak hati, Pak. Kalau diterusin pasti marah-marah kita. Konsekuensinya apa? Nanti pas bayar rekening listrik membengkak. Tapi bagaimana dengan penglihatan mata kita ini? Bebas melihat ke sana. Bahkan mata kita ini seolah-olah tidak bisa mendeteksi mana yang halal, mana yang haram. Begitu pula dengan anggota tubuh yang lainnya. Ya, subhanallah. Ini semua tetap akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, tafsiran daripada al-amanah. Di sini al-murad bil amanah al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an itu adalah amanah. Yalzimu 'alaika an tulazima li qira'atihi wa ta'allumihi wa ta'limihi. Setidaknya kata para alim ulama, hak Al-Qur'an itu ada 5. Kalau hak kita tidak kita tunaikan, berarti kita ingkar. Kalau orang lain tidak menunaikan haknya kepada kita, berarti dia zalim. Kan begitu, Pak? Maka jamaah rahimahumullah, hak Al-Quran setidaknya kata para alim ulama ada 5 yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Yang pertama apa? Pelajarilah Al-Quran. Yuk kita belajar insyaallah. Karena itu gerbangnya ma'rifah. Kemudian yang kedua, hendaknya kita baca itu Al-Quran. Yang ketiga, hendaknya kita hafalkan itu Al-Quran. 30 juz, ya paling sedikit juz 30. Kalau belum bisa 30 juz, setidaknya juz 30. Nggak bisa juga, sudah 40 lah, tambah Fatihah satu. Ya, kuliah, kulhu, kulahul falak, kulahul binas, tambah Fatihah. Insya Allah. Jangan sampai nggak hafal sama sekali ya. Itu 3. Yang keempat, diamalkan. Dan yang kelima, didakwahkan. Syukur-syukur kita bisa semua. Setidaknya jangan sampai enggak. Salah satu dari yang kelima wajib kita usahakan sebagai bentuk kita ingin menunaikan hak Al-Quran atas diri kita, yang nantinya Quranlah satu-satunya yang menjadi pembela kita ketika kita butuh pembela, yang nantinya hanya Quranlah yang akan menemani kita di tengah-tengah kita sangat hajat butuh sekali kepada seorang teman, yang nantinya kita anggap sangat-sangat perlu akan sebuah persaksian. Quranlah yang paling terdepan tampil untuk memberikan pembelaan, untuk memberikan pertemanan, dan untuk memberikan persaksian kepada kita. Masuklah kita ke dalam kubur. Mana suamiku, mana istriku, mana anak-anakku, mana cucu-cucuku, tidak ada. Wallahi tidak ada satupun yang akan ikut masuk. Mereka-mereka itu hanya menangis sesaat saja. Setelah itu mereka tinggalkan kita sendirian di dalam kubur. Sepi, tidak ada siapa-siapa. Maka Quran tampil ke depan, menjadi yang pertama untuk mengusir kesepian kita. Dialah satu-satunya yang akan menemani kita di dalam kubur, Masya Allah.
takut dengan betapa dahsyat gemuruh daripada pertanyaan-pertanyaan, buah daripada hasil suaranya yang ditanyakan, soalan-soalan dalam kubur untuk kita. Bahkan Al-Quran akan membela kita. Ketika agak kurang sopan saja dikit, itu malaikat penanya kubur bertanya tentang soalan-soalan kubur kepada kita, maka dia akan membela kita. Yang sopan kan? Yang sopan kamu bertanya kepada kita. Siapa engkau, kata malaikat kepada Nabi? Aku adalah Al-Quran yang siang malam pagi petang dihabiskan waktunya untuk membaca, untuk mempelajariku, untuk mengamalkanku, untuk menghafalku, dan untuk mendakwakan. Tidak ada yang sesetia itu, hadirin. Tidak ada yang paling cepat untuk hadir dalam saat-saat yang kita butuhkan pembelaannya, kebersamaannya, pertemanannya, persaksiannya, selain daripada Al-Quran. Bahkan ketika nanti kita dibangkitkan, berada di padang mahsyar, banyak harapan-harapan kita, setidaknya hanya agar mendapatkan iuh-iuhan, agar kita bisa berteduh di mahsyar nanti. Jangankan ayah, ibu, adik, kakak, keluarga, teman, selai rumput pun gak ada yang datang membantu kita. Tapi Quran datang membela kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan iuh-iuhan atau teduh-teduhan di padang mahsyar. Ketika kita ada di mizan, jamaah rahimahumullah, saat yang sangat menentukan akan catatan amal cerita kehidupan kita. Andai kata lebih berat kepada dosa lah catatan amal kita, maka gak pernah bosan itu Al-Quran. Sebagaimana dulu insya Allah kita gak pernah bosan kepadanya. Apakah untuk mempelajarinya, membacanya, menghafalnya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya, maka seperti itu pula lah balik berbalas itu Al-Quran kepada kita. Memberikan syafaat dari Allah, disampaikan kepada Rasulullah, disampaikan kepada Al-Quran, Al-Quran sampaikan kepada kita. Sehingga dengan kasih sayang Allah menjadi beratlah catatan amal kebaikan kita. Bahkan ketika sangat genting kondisi kita berada di atas jembatan Shiratal Mustaqim yang tipisnya lebih tipis daripada rambut di belah 7, yang tajamnya lebih tajam daripada samurai, yang ketika itu berbagai macam kondisi manusia, jamaah rahimahullah, ada yang berjalan secepat kilat, ada yang berjalan sambil berlari, ada yang berjalan biasa saja, ada yang ngesot, bahkan kondisi yang sangat kita tidak harapkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan sampai yang seharusnya lumrahnya kita berjalan dengan kaki, tapi karena dosa-dosa kita, na'udzubillah, akhirnya yang jadi kaki adalah wajah. Kita berjalan dengan wajah-wajah kita, dan kaki kita dalam keadaan di atas. Maka Quran lagi dan lagi tampil menjadi kendaraan kita untuk menyampaikan kita di penghujung daripada jembatan Shiratal Mustaqim sehingga masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajar kalau ada tafsiran bahwa amanah di sini adalah Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, al-amanah al-murad huna yakni ruknul Islam. Rukun Islam. Ada berapa rukun Islam? 5. Pertama, syahadatain. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, saum ataupun zakat. Yang keempat, ya zakat ataupun
saum silakan. Hadisnya bisa yang saum dulu, bisa yang zakat dulu. Ya. Kemudian yang terakhir, berangkat haji ke Baitullah. Ini pun bagian daripada amanah. Kenapa? Itu rukun dalam agama kita, yang nggak bisa ditawar-tawar. Dikatakan seseorang muslim atau muslimah, dia wajib bersyahadat. Ada benar persaksian persyahadatan dia kepada Allah dan Rasulnya, maka dia sholat. Dan sholat tidak bisa dipisahkan dengan zakat. Dan untuk menjaga itu harus puasa. Dan ending finalnya adalah bertemu dengan Allah di dunia. Di mana? Di Baitullah. Maka urusan berangkat ibadah haji itu bukan bagi yang mampu, tapi bagi yang mau. Kenapa? Walaupun kaya raya, punya banyak harta benda, tapi kalau nggak mau, nggak bakalan berangkat dari jamaah. Betul? Jadi biar kata kita nggak punya apa-apa, mau, maka insya Allah berangkat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Itu undangan dari Allah. Kaya bagaimana kaya pun kita, kalau nama kita nggak masuk dalam buku undangan dari Allah Ta'ala, nggak bakalan nyampe. Harus dinikmah haji terakhir di Indonesia, survei membuktikan 60-70% itu yang berangkat orang-orang yang nggak mampu, tapi mau mereka. Tadi konsep la ilaha illallah. Kalaupun kita berangkat, itu diberangkatkan oleh siapa? Allah. Bahkan kalaupun kita nggak berangkat, itu pun karena nggak diberangkatkan oleh Allah. Apa sebab? Karena kita nggak mau. Mau di sini bukan hanya dengan ucapan, tapi harus dengan pembuktian. Banyak cara. Beberapa orang teman-teman ada yang dengan nabung, beberapa orang teman-teman ada yang dengan sedekah, beberapa orang teman-teman ada yang dengan berwasilah dengan sholat isyraq, hadirin. Beberapa teman-teman ada yang berwasilah dengan puasa, hadirin. Ada yang berwasilah dengan nazar dan lain-lain sebagainya. Sehingga pada saatnya tiba Allah berangkatkan mereka. Maka semoga kita hadir di sini, ya, juga ingin menempuh jalan-jalan tersebut, dan semoga Allah pilih kita untuk berangkat ke Baitullah secepat mungkin. Amin. Amin. Kemudian yang berikutnya, tafsiran daripada al-amanah, yakni al-mal wal ahlu wal aulad. Al-mal itu harta benda. Kemudian wal ahlu adalah keluarga, wal auladu adalah anak-anak. Itu juga amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hari ini kita kaya, jangan pernah, walaupun hanya meneteskan setetes keyakinan ke dalam kekayaan tersebut, bahwa kekayaan itu buah karya kita. Demi Allah, Allah yang memuliakan. Dan kalaupun kita miskin, tidak perlu kecil hati, karena jadi dengan kondisi miskin, kita semakin cepat, semakin ringan hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaya bukan tanda mulia, papa atau miskin bukan tanda hina. Maka ada orang pagi kaya, besok lusa miskin, Pak. Ya, betul kan? Nah, kenapa? Ketika dia udah nggak kaya lagi, berarti amanahnya diambil. Ketika dia masih kaya, berarti itu amanah masih ada pada dia. Jadi masalahnya bukan kaya atau miskin, amanah tersebut bisa kita jalankan atau tidak. Ya, dan jangan pernah punya cita-cita jadi orang kaya. Kenapa? Kaya amanah, dan miskin pun juga sebenarnya amanah. Di dalam kekayaan ada perintah dan larangan Allah, di dalam kemiskinan pun ada perintah dan larangan Allah. Kemudian
al-ahlu. Al-ahlu itu artinya keluarga. Dulu ya, ketika jomblo masih sendirian, single, pengen punya pasangan hidup, betul? Nah, kalau hanya sekedar berkeluarga, punya rumah tangga, mohon maaf, orang-orang yang beda agama, beda keyakinan dengan kita pun berkeluarga juga, punya rumah tangga juga. Tapi konsep berkeluarga, berumah tangga mereka itu nggak sama dengan kita. Aduh Ustaz, saya ini kayaknya udah terlambat, sudah kepala tua, tapi masih punya keluarga, masih punya rumah tangga, masih Ustaz. Nggak ada istilah kata. Apa yang bisa kita benahi. Pahamilah bahwa keluarga, rumah tangga itu adalah amanah dari Allah. Banyak yang nanti Allah akan tanya tentang keluarga dan rumah tangga kita. Ya Allah, tadi dengan yang ada dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, kita udah nggak bisa gerak, hadirin ya Allah. Konon untuk masalah keluarga. Wal auladu, kemudian yang berikutnya adalah anak-anak. Betul memang, andai kata kita punya beban yang berat, dipikul, dibawa dengan banyakkan orang, dibandingkan dengan sendiri, kira-kira beratan mana? Tentulah yang sendiri. Andai kata kita pikullah sebagian barang yang berat tadi, dipikul juga lah, dibantu oleh istri kita, bahkan jatahnya dari Allah berapa? 4. Dipikul lagi oleh anak-anak kita, kira-kira tambah ringan atau tambah berat? Tambah ringan. Jika semuanya punya pikir yang sama, punya risau yang sama, punya semangat yang sama. Apa itu? Ingin membantu meringankan beban barang yang berat tadi, agar kalau dibawa tidak terlalu berat. Masalahnya kita, istri kita, orang tua kita, anak-anak kita, ini satu pikir enggak? Sehati enggak? Satu semangat enggak? Inilah yang perlu kita tafakuri pada malam hari ini. Maka perlu kita ingatkan, mohon maaf, ahli keluarga kita, ayah ibu kita, adik kakak kita, istri anak-anak kita, kerabat kita, bahwa Allah ramaikan kita dengan berbagai macam jumlah dalam tatanan kehidupan berkeluarga. Itu bukan hanya sekedar ada orang tua, ada anak-anak, ada sanak famili kerabat keluarga, bukan. Akan tetapi untuk memikul satu amanah yang berat dan besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang langit, bumi, gunung-gunung pun tidak mau untuk memikulnya, tapi malah kita yang memikul. Maka jemaah rahimakumullah, passwordnya fa'udu ilallah, kembalilah kita cepat-cepat kepada Allah. Kita jadi suami yang taat sama Allah, yang jadi istri yang taat kepada Allah, yang jadi anak-anak yang taat kepada Allah, yang jadi orang tua yang taat kepada Allah. Hari ini apapun bisa kita lakukan, apapun bisa kita bicarakan, kita ucapkan dengan lisan kita, apapun kita bisa lihat dengan mata kita, apapun bisa kita dengar dengan telinga kita. Bebas kita berpikir apa saja sekehendak kita. Akan tetapi yakinlah jemaah rahimahullah, ada saatnya di mana itu semua akan kembali kepada Sang Penciptanya, yakni Allah Subhanahu